Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Adinda Dwi, Anggun Adelia, Suwarti, dan Yunita akan membahas tentang bab permasalahan kontemporer. Dalam permasalahan kontemporer akuntansi terdapat pengukuran dan estimasi serta etika profesi akuntan publik. Yang pertama, pengukuran dan estimasi. Peraturan dan pernyataan akuntansi sebagaimana yang dikeluarkan oleh standar akuntansi seperti FASD memungkinkan berbagai metode dan estimasi akuntansi untuk suatu jenis transaksi. Misalkan saja persediaan dan sekuritas yang dapat dipasarkan. Banyak persepsi yang disematkan pada suatu transaksi yang menerapkan suatu metode tertentu dibandingkan metode lainnya. Contohnya saja, penggunaan arus biaya LISO yang sudah dianggap kurang relevan pada penilaian biaya persediaan yang nilainya cenderung naik dikarenakan inflasi. Pertimbangan akuntansi dan pilihan metode dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas informasi akuntansi. Komunikasi tentang EVT mengasumsikan bahwa manusia menciptakan ekspektasi tertentu terkait informasi yang mereka terima. EVT memiliki perhatian khusus terutama yang berikan dengan apa yang terjadi ketika ekspektasi tentang komunikasi dilanggar. Artinya, komunikasi tersebut tidak terjadi seperti yang diantisipasi oleh penerima. Teori tersebut menyatakan bahwa pelanggaran akan menarik perhatian penerima dan penerima akan merespons dengan lebih tegas untuk pelanggaran tersebut. Dengan kata lain, pelanggaran positif akan menghasilkan reaksi yang lebih disukai daripada komunikasi yang sesuai dengan ekspektasi. Namun, pelanggaran negatif akan berakibat kurang menguntungkan reaksi daripada komunikasi yang sesuai dengan harapan. Etika profesi akuntan publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1995, etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Menurut Mariani dan Lucido tahun 2001, etika adalah seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan, yang dianut oleh sekelompok atau masyarakat. Etika akuntansi. Menurut International Federation of Accountant dalam Rekar tahun 2003, yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak, dan konsultan manajemen. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai kebutuhan tersebut terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, kredibilitas, yang kedua, profesionalisme, ketiga, kualitas jasa, dan yang keempat, kepercayaan. Beberapa contoh kasus penyimpangan akuntan publik ialah sebagai berikut. 1. Perusahaan Tesco. 2. PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk. Dan yang ketiga, PT Hansen International Tbk. Salah satu kasus penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan Tesco ialah overstate laba yang dilakukan oleh pihak manajemennya. Financial Reporting Council sebagai regulator keuangan di Inggris mencurigai adanya kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan Tesco. FRC kemudian mengutus kantor akuntan publik Deloitte untuk menyelidiki dan menginvestigasi kecurangan. Deloitte memeriksa laporan keuangan Tesco selama 3 periode belakang dan terbukti bahwa pihak manajemen Tesco ditemukan menggelembungkan labanya. Tesco melakukan pengakuan dini atau lebih awal atas pendapatan dari supplier. Tesco sudah mengakui pendapatan saat barang yang diterima dari suppliernya, padahal belum terjadi penjualan ke pihak lain. Kesepakatan dengan supplier untuk membayar kembali ke Tesco pada beberapa periode menyebabkan pendapatan yang seharusnya belum diakui menjadi lebih dulu diakui, sehingga pendapatan Tesco terus meningkat. Diskon yang diberikan oleh supplier juga dimasukkan dalam pendapatannya. Overstate pencatatan ini melibatkan KAPPWC yang semestinya mengetahui pencatatan tersebut, namun tetap memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan Tesco. PT Hansen International Terbuka atau Ernst Young
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst & Young atau EY karena dinilai tidak teliti dalam penyelesaian laporan keuangan PT Hansen International Terbuka. Atas kesalahan ini, OJK memberikan sanksi membekukan surat tanda terdaftar selama 1 tahun. Deputi Komisioner Pengawasan Pasar dalam 1 Justini Septiana dalam suratnya mengatakan, Charlie Jagom dari Kantor Akuntan Publik atau KAP, Purwantono, Sungkoro, dan Surja terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan Kode Etik Profesi Akuntansi Publik dari Institut Akuntansi Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan tidak teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahunan PT Hansen International Terbuka untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Budi Joko mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan ini diterbitkan. Selain itu, dalam laporan keuangan tersebut juga tak mengungkapkan adanya perjanjian pengikatan jual beli atas kafling siap bangun tertanggal 14 Juli 2019 yang dilakukan oleh Hansen International sebagai penjual. PT 3 Pilar Sejahtera Food Terbuka atau Ernst & Young. Ikatan Akuntansi Indonesia menilai PT Ernst & Young Indonesia melanggar UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntansi publik karena perusahaan jasa konsultasi keuangan ini melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan PT 3 Pilar Sejahtera Food Terbuka tahun buku 2017. Sebagaimana diketahui, Ernst & Young Indonesia berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro, Surja. Sementara itu, menurut Anton pada pasal 57 ayat 2 menyebutkan bahwa setiap orang yang bukan akuntan publik tetapi menjalankan profesi akuntan publik dan bertindak seolah-olah sebagai akuntan publik, maka bisa dipidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda maksimal 500 juta. Menurut BEI Irnarno, jadi pada pekan lalu BEI sudah melakukan pendapat dengan AISA manajemen baru terkait dengan dugaan laporan keuangan ganda yang dilakukan oleh manajemen lama AISA. AISA menyampaikan keterbukaan informasi melalui BEI mengenai laporan atas investigasi berbasis data yang dilakukan Ernst & Young Indonesia tersebut didasari dengan adanya laporan keuangan ganda yang dilakukan oleh manajemen lama AISA. Sekian presentasi dari kelompok 10, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.